قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Zakatun naqdaini tajibu zakatu fin naqdaini huma adh-dhahabu wal fiddatu liqaulihi ta'ala alladziina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Zakat dua logam mulia, wajiblah zakat dalam dua logam mulia, huma adz-dzahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Setelah pembahasan kemarin terakhir kita membahas tentang zakat pertanian. Tidak semua hasil tani, zakat tanaman itu tidak semua tanaman harus dizakatkan, tapi tanaman tertentu yang merupakan makanan pokok yang dizakatkan. Nah, sekarang muallif ini mulai membahas tentang zakat mal berikutnya. Zakat mal ini adalah bagian dari zakat yang secara umum. Jadi secara umum zakat dibagi dua, ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat badan ya zakat fitrah. Setiap badan mau dia orang miskin tetap wajib zakat fitrah. Kecuali kalau miskin kin, saudara. Malam takbiran nggak punya apa-apa dia. Benar-benar malam takbiran buat makan aja nggak bisa. Kalau nggak ada nggak apa-apa itu. Tapi kan akhirnya dikasih lagi ya amil, dikasih lagi lebih lagi kan tuh, wajib lagi dia udah. Bisa dibilang hampir nggak ada di malam takbiran itu, takbiran Idul Fitri ya, hampir nggak ada orang miskin karena begitu dia benar-benar mustahik misalnya, benar-benar nggak punya, maka nggak wajib dia. Benar-benar nggak punya makan buat malam takbiran dan buat lebaran tuh kira-kira nggak bisa makan, itu pasti datang lagi dari panitia atau amil. Nah, saat datang lagi pasti ada lebihnya, ya udah wajib zakat lagi dia. Namanya zakat badan, semua orang wajib. Nah, yang kedua jenis zakat ada zakat mal. Bedanya kalau zakat badan itu tidak ada istilah haul setahun. Anak baru lahir aja belum setahun Ustaz, belum haul, nah nggak bisa zakat badan lah. Anak baru lahir asal dia ngalamin satu Syawal, akhir Ramadan dan satu Syawal wajib. Meskipun umurnya baru 2 jam misalnya. Kenapa? 2 zaman. Misalnya dia umurnya baru 60 menit. Jadi jam setengah 6 lahir, maghrib jam 6. Maghrib jam 6. Nah, itu dia sudah setengah 6-nya. Itu ada di tanggal 29 Ramadan, kemudian jam 6 lewat udah masuk tuh, udah masuk Syawal, maka dia udah wajib. Umurnya padahal baru 60 menit, baru 1 jam. Jadi nggak nunggu haul. Kalau zakat badan nggak nunggu haul. Tapi kalau zakat mal yang sedang kita bahas di sini pasti ada syarat haulnya, ada syarat haul. Termasuk diantaranya zakat yang akan kita bahas ini zakat emas perak. Ini nanti ada syarat haul atau kepemilikan setahun. Kalau belum setahun punya emas banyak, investasi atau perhiasan semuanya dipakein di jari kelingking istrinya sampai kaki-kaki pakai misalnya, itu baru punya 6 bulan belum wajib. Tapi kalau udah setahun wajib, namanya syarat haul. Dasar dari wajibnya zakat emas dan perak ini firman Allah, alladzina yaknizuna adz-dzahaba, surat At-Taubah ayat 24. Orang-orang yang menimbun emas wal fiddata dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan emas perak itu di jalan Allah, fabashshirhum, maka berikan kabar kepada mereka bi'adzabin alim, tentang azab yang pedih. Nimbun emas setahun 2 tahun, nimbun perak setahun 2 tahun gak dikeluarkan zakatnya, maka kasih kabar bahwa nanti akan Allah kasih siksa, akan Allah berikan siksa yang sangat pedih. Dasar hukum tentang wajibnya zakat emas perak. Memang saudara, emas dan perak itu punya keutamaan dibanding logam-logam lain. Sebutannya kan LM ya, logam apa pokoknya, logam mulia, iya logam mulia. Dia karatnya itu juga nggak kayak karat logam-logam lain.
kalaupun ada zat yang rontok misalnya atau ada yang terurai dari emas dan perak ini, pasti tidak banyak, nggak kayak logam-logam lain. Kalau logam-logam lain kalau sudah waktunya usang memakan waktu, udah usianya, itu pasti pada rontok. Tapi kalau emas dan perak enggak. Ini mulianya emas dan perak, maka disebut dengan logam mulia. Kemudian kita sebutan kita aja itu logam mulia. Kalau orang Arab sebutannya anak dain. Kemudian dia wajib dizakatkan karena memang dalam jangka waktu lama dia itu nggak usang dan nggak rusak. Kebetulan juga emang jarang, nggak kayak logam biasa. Kalau logam biasa kan kadang-kadang baut sekrup ya, kadang-kadang suka ada di ban kita tuh, nempel bocor lagi atau paku, material banyak. Nah kalau emas perak jarang, ini lebih langka dan juga istimewa tadi, dia memang karatnya tidak seperti logam-logam lain. Karena ya sejak dulu di Al-Quran sudah dinas bahwa emas dan perak ini adalah logam yang memang dicari oleh orang-orang dan juga sesuatu yang tidak akan usang, nilainya itu akan terus tinggi, logam emas dan perak ini. Walil ijma'i ala wujubiz zakati fihima, dan juga karena ijma' atas wajib zakat pada emas dan perak. Kalau dalil tadi dalil Al-Quran, berikut ini adalah dalil ijma', ditambah lagi dalil ijma', sepakatan ulamanya sahabat bahwasannya wajib zakat emas dan perak. Ditambah lagi ini dalil hadisnya. Walima sahha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada seorang pun pemilik emas maupun perak, la yuaddi minhuma haqqaha, yang tidak mau mendatangkan dari emas perak tersebut haknya emas perak, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti ketika datang hari kiamat, sufihat lahu safaihu, maka akan dihamparkan bagi dia satu hamparan minarin dari neraka, fa uhmiya alaihima, maka kemudian emas perak itu akan dipanaskan di hamparan itu, finari jahannama, di neraka jahanam, fayufa biha jambuhu wa dhahruhu, maka kemudian digosok, yukfa itu disetrika, jadi nyes gitu namanya yukfa, bihima, dengan emas perak tersebut, apa jambuhu wa dhahruhu, lambung atau perutnya dan juga punggungnya. Ini hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah, orang yang nimbun emas perak tidak mengeluarkan zakatnya padahal sudah memenuhi syarat wajib zakat yang nanti akan kita bahas syarat-syaratnya, maka nanti di hari kiamat itu akan Allah buatkan satu lempengan atau satu hamparan, dan itu emas perak dipanasin, kemudian itu lempengan itu buat ngejos gitu, buat nyetrika badannya, punggungnya disetrika pakai emas dan perak itu. Nauzubillah. Ini dasar wajibnya zakat emas dan perak. Rasulullah SAW dengan segenap syariat, dengan segenap ajaran-ajaran yang ada dalam Islam ini ingin mengangkat kita dan juga ingin menyayangi kita melalui syariat, supaya jangan kayak begitu maksudnya. Sebab itu Rasulullah lihat langsung ada orang disiksa di neraka, ada orang kemudian dandan aja padahal udah tua, ada orang guntingin lidahnya aja, itu melihat langsung Rasulullah. Itu gambaran umat-umatnya yang melakukan, gambaran orang-orang yang melakukan maksiat. Karenanya begitu selesai Mi'raj, misi atau tugas Rasulullah adalah menyelamatkan umatnya supaya jangan kayak begitu. Oleh karenanya ada syariat ini, supaya zakat. Kenapa? Nanti jangan disetrika, jangan digosok pakai emas perak. Sholat, kenapa? Supaya enggak di neraka sakor. Neraka sakor itu neraka panas banget. Itu saking sayangnya Rasulullah. Kayak kita tahu bahayanya satu makanan misalnya. Kita tahu bahayanya satu makanan. Orang ada pewarnanya,
Anak kita pasti kita larang yang begitu. Nangis kayak apa juga kita larang. Saking sayangnya kita, meskipun dia nangis-nangis. Pokoknya kudu dipaksa. Kalau bangsain itu saya lagi paksain kali ya. Paksain pokoknya, harus paksain. Paksain kudu nurut sama orang tua. Kalau kita saking kita sayangnya dan tahu bahayanya itu. Bahaya itu makanan, dia kudu nurut tuh anak. Nah begitu juga segenap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini karena rahmah atau karena sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Syurutu zakatin naqdain, syarat zakat emas perak. Syurutu zakatin naqdain salah satu ada 3. Al-haulu, yang pertama haul 1 tahun. Di hadits la zakata fi malin hatta yaqula alaihi al-haulu. Tidak ada zakat dalam harta kecuali setelah sampai alaihi atasnya apa haulu, hitungan 1 haul atau 1 putaran tahun. Yang pertama tentu harus haul. Kalau belum kepemilikan 1 tahun belum wajib. Yang kedua ayyakuna hulliyan mubahan li'anna al-hulliyal mubah mu'addun listi'malin mubahin fa asbahal awamila minal mawashi. Yang kedua harus berupa perhiasan yang mubah. Karena perhiasan yang mubah ini memang disediakan untuk digunakan. Maksudnya perhiasan yang mubah di sini adalah perhiasan yang sifatnya tidak haram dan tidak dilarang penggunaannya. Nah, kalau perhiasan yang mubah selama itu masih diperbolehkan penggunaannya, seperti digelar atau buat investasi, atau ada yang sifatnya ini mubah tidak makruh ya. Mubah investasi perhiasan yang ada di badan, bukan di badan sebenarnya sih, ada tapi kita simpen itu perhiasan cuma layak dan boleh dipakai, maka itu jadi syarat wajib zakat nanti. Kita di rumah punya emas perhiasan punya bini kita, padahal nggak dipakai semua, itu yang disimpan kalau kadarnya sudah memenuhi nisab maka wajib zakat. Kan nggak saya pakai sob, meskipun nggak dipakai. Kecuali kalau emang pakaian, pakai aja semua 100 gram pergi pengajian ibu-ibu. Kalau pakai terus tiap hari nggak kena. Tapi kalau tentu nggak bakal dipakai semua. Terus di mana simpen di lemari? Kena, karena itu disimpan. Kalau nggak mau ini, kalau nggak mau kena ya dipakai. Nah, ada yang tidak mubah perhiasan tapi nggak mubah, makruh. Apa itu? Yang makruh menghiasi masjid dengan kusen atau handle itu emas semuanya. Itu kan bukan mubah ya, itu makruh. Nah, yang kayak gitu nggak kena wajib zakat karena bukan perhiasan yang mubah. Yang ketiga an-nisabu wa nisabu dhahabi 20 mithqalan khalisan. Yang pertama, yang ketiga tadi haul, yang kedua perhiasan mubah, yang ketiga nisab. Nisabnya emas 20 mithqalan, 20 miskal khalisan murni. 5 ruya an aliin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya Nabi bersabda laisa fi aqalla min 20 dinaran syai'un wa fi 20 nisfu dinarin. Tidak ada dalam emas yang kurang dari 20 dinar, maksudnya 20 miskol, syai'un sesuatu yang wajib, wa fi 20 nisfu dinarin, dan dalam 20 miskol ini maka wajib mengeluarkan setengah dinar. Nanti ada ukurannya, setengah dinar itu berapa, 20 miskol ya. 20 miskol itunya nisabnya. Nah, setengah dinar itu berapa miskol, nanti ada pembahasannya. Nisab emas dan perak 20 miskol. Miskol ini ukuran saudara, ukuran kala itu masa Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita konversi sekarang ada gram, ukuran modern, dan ini sudah dikonversi juga oleh Kementerian Agama sudah sejak tahun 68 waktu itu. Kemudian juga ulama-ulama kita juga sebagian sudah ada yang menghitung 20 miskol itu sama dengan 93,6 gram. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kalau Kementerian Agama dulu namanya bukan kementerian, namanya Depag
Departemen Agama tahun 68 itu memutuskan 20 miskol itu setara dengan 94 gram. Jadi beda dikit. 93,6 atau 94 gram. Orang punya emas sudah sampai 94 gram atau 93,6 gram wajib mengeluarkan zakatnya, wajib. Tapi kalau cuma punya di cincin doang, cincin bininya, mana mas kawin lagi, nggak nambah-nambah, maksudnya nggak nambah-nambah segitu gitu aja, udah nggak usah zakat-zakatan, nah nggak wajib, belum wajib. Jadi gimana? Ya udah nggak usah keluarin. Kalau mau sedekah ya jangan bilang zakat, sedekah aja. Jangan bilang ini sedekah emas saya. Emang punya emas berapa gram? Emas saya 70 kilo, ya Mas Wanto 70 kilo. Suami lu itu maksudnya. Ini yang dimaksud di sini. Kalau emasnya sudah mencapai 94 gram atau pendapat yang lain tadi 93,6 gram, maka wajib dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Istilah fikihnya itu rubul usyur. Rubul usyur itu 1/40. 1/40 2,5%, Pak Haji. 1/40. Iya. Arabnya rubul usyur. Rubul usyur itu 1/40. Nah, kalau di persentase bentuknya bentuk persen, 2,5%. Dari 94, kalau sudah mencapai 94 maka dikeluarkan 2,5%. Bukan 2,5% dari 94, tapi dari kepemilikan. Dia punya berapa? Punyanya 500 gram. Ya udah 2,5% dari 500 gram yang dikeluarkan. Punyanya berapa? Cuma 100 gram. 100 gram kan udah kena tuh. Jadi berapa? 2,5%. 2,5% emasnya. Boleh ngambil emasnya dikeluarin, boleh juga nilai emasnya. 2,5% itu berapa? Kalau 2,5% taruhlah kira-kira 12 juta gitu ya, keluarin 12 juta. Itu cara menghitungnya. Jadi 2,5% untuk yang dikeluarkan. Adapun nisabnya 94 gram emas. Bagaimana dengan perak? Nah, ini perak nih. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin. Adapun nisab perak, fiddah itu perak, mi'ata dirhamin 200 dirham. Wa hiya khamsu awaqin bi ijma'il muslimin. Ini ada 5 awak. Awak ini juga satu takaran bi ijma'il muslimin dengan ijma'nya kaum muslimin. Lima sahha an Abi Sa'id Al-Khudri, karena hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa fi maduna khamsi awaqin minal warqi shadaqatun. Tidak ada dalam kepemilikan yang di bawah 6 awak perak ini zakat. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat, tidak ada. Ini ukurannya bukan mithqal tapi awak, yaitu 200 gram yang sebutan musannif di sini 200 dirham. Setelah itu ukurannya menjadi dirham, dikonversi menjadi dirham, 200 dirham. 200 dirham itu sekarang ini juga ulama kita sudah mengkonversi 200 dirham, karena sekarang kan udah nggak ada uang dirham. Ini setara dengan takaran modern sekarang, setara dengan 672 gram. Ingat-ingat ya, kalau emas 94 gram udah kena, tapi kalau perak baru kena 672 gram. Punya simpenan perak 672 gram maka udah wajib zakat. Saya punya cuma ini Ustaz, cuma 200 gram perak. Bener perak? Iya perak, nggak kena. Tapi emas 200 gram juga kena. Nah, kalau emas kena 200 gram. Tapi kalau perak belum. Perak itu baru kena 672 gram. Dikeluarkan berapa? Sama, 2,5%-nya. Berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah sebutkan. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri kalau yang perak, kalau emas hadis riwayat Sayyidina Ali. Dan ini sudah dikeluarkan, artinya ini hadis sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang sahih. Memang untuk hukum apalagi tentang wajib
halal haram itu harus menggunakan hadis yang sahih. Kalau bukan hukum, hanya sekedar keutamaan amalan, boleh kita pakai hadis yang dhaif pun boleh. Tapi kalau untuk hukum seperti durus fiqhiyah ini pasti hadis sahih yang disertakan di sini. Al-qadrul wajibu fi zakatin naqdaini, kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat emas perak. Ini sudah kita singgung tadi sedikit. Insyaallah nanti pembahasan lebih rincinya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.